Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar statistika ukuran pemusatan data, yaitu median. Median untuk data tunggal dan data kelompok. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan atau disusun dari data yang terkecil sampai data terbesar. Atau dengan kata lain, median itu membagi sebaran data menjadi dua bagian yang sama. Contohnya, kita mempunyai sebuah data, misalkan dari X1 sampai Xn. Kemudian data ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, nilai yang kosong ini atau nilai tengah ini sebagai titik tengahnya. Nah, maka titik tengah ini adalah merupakan nilai median. Nah, bagaimana cara mengetahui median untuk data tunggal? Misalkan kita punya X1, X2, X3 sampai Xn, dan N itu merupakan datum yang terurut. Jadi ini sudah terurut. Untuk menentukan mediannya, menggunakan rumus sebagai berikut ya. Jika N-nya ganjil, maka nilai mediannya adalah Xn ditambah 1 dibagi 2. Kalau misalnya kita mempunyai datanya genap atau N-nya genap, maka mediannya adalah setengah dikalikan Xn dibagi 2 ditambah X ke N dibagi 2 ditambah 1 ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Tentukan median dari data berikut. Untuk bagian A, nah setelah datanya kita urutkan menjadi dari data yang terkecil sampai data yang terbesar ya. Kemudian angka 3 ini dia sebagai X1, 4 sebagai X2, 5 X3, 6 X4, kemudian X5, X ke-6, 7, 8, dan X ke-9. Maka nilai mediannya, karena ini adalah datanya ganjil ya, sampai data ke-9, maka X ke N ditambah 1 dibagi 2. Kan tadi X yang N-nya itu ada 9, maka 9 ditambah 1, 10 ya, dibagi 2, maka menjadi X ke-5. Lihat, X ke-5 itu berapa? X ke-5 adalah 6, maka nilai mediannya 6. Atau kita boleh menggunakan cara yang kedua ya, yaitu kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian kita bagi menjadi dua bagian yang sama ya. Sebelah kiri ada 4 bilangan, ke sebelah kanan juga ada 4 bilangan. Maka yang tengah-tengah ini dia merupakan nilai median ya. Maka mediannya sama, yaitu 6. Atau dengan kalau misalnya bilangan yang B, ini kan bilangannya genap ya. Datanya kita urutkan dari yang terkecil, sama 28 sampai ke 37. 28 ini adalah data ke-1 atau X1, 29-nya X ke-2 sampai ke 37-nya merupakan X ke-8 atau datum ke-8. Maka karena ini 8 ini adalah bilangan yang genap, maka mencari mediannya kita gunakan cara yang kedua, setengah dikali X ke-8 atau datum ke-8 dibagi 2, kemudian ditambah datum yang X8 dibagi 2 ditambah 1, maka hasilnya X ke-4 atau datum ke-4 ditambah datum ke-5 sama dengan setengah. Datum ke-4-nya adalah 32 ini ya. Kemudian datum ke-5-nya 33. 32 ditambah 33 adalah 65 dibagi 2, maka hasilnya adalah 32,5. Atau menggunakan cara yang kedua yang lebih mudah, kita sama, datanya kita kelompokkan terlebih dulu, kemudian kita pilih ya, artinya kita bagi menjadi dua bagian yang sama, gitu ya. Sebelah kiri, oh ternyata ada dua angka
ini yang tidak ada titik tengahnya gitu ya. Jadi kita ambil aja titik tengah yang berdekatan, yaitu 32 dengan 33. Maka ini 32 dengan 33 dia sebagai nilai mediannya. Kemudian nilai median yang ini 32 ditambah 33 dibagi 2. 65 dibagi 2 hasilnya adalah 32,5. Jadi mediannya adalah 32,5 gitu ya. Ini untuk data yang tunggal. Sekarang bagaimana kalau datanya berkelompok? Nah, kalau datanya berkelompok, kita menggunakan rumus yang ini ya. TB itu apa? Nah, TB adalah tepi bawah kelas median, atau kelas median itu adalah kelas yang memuat datum ke N dibagi 2, karena median itu adalah nilai tengahnya itu ya. Kemudian FK itu apa? Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. F-nya, F besar nih, frekuensi kelas median. Kemudian panjang kelas interval. Oke, contohnya. Tentukan median dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, kita punya ini ya. Langkah yang pertama, untuk mencari penyelesaiannya, kita harus mempunyai frekuensi kumulatif dulu ya. Frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi kelas pertama, itu 3. Kemudian, frekuensi di kelas pertama ini dijumlahkan dengan frekuensi kelas kedua. Berapa? 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 9 ya. Simpan di kelas frekuensi kumulatif kelas 9. Kemudian 9 ditambah 14. 23 tambah 10, 33, sampai seterusnya. Oke, kemudian setelah itu kita cari letak mediannya ada di mana. Letak mediannya kita punya jumlah frekuensinya atau jumlah datanya ada 60, maka 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, kemudian lihat frekuensi kumulatif yang sudah mencapai ke 30 itu ada di mana? 30. Nah, di kelas pertama frekuensi kumulatifnya 3 terlalu kecil ya. Kelas kedua masih 9. Kelas ketiga 23. Nah, kelas keempat 33. Ini sudah lebih ya, lebih dari 30. Maka ternyata letak median itu ada di kelas yang memuat datum ke 30 itu ada di kelas keempat, yaitu antara 55 sampai 59. Kemudian cari tepi bawahnya. Cara mencari tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya 55 dikurangi 0,5 menjadi 54,5. Kemudian mencari apa lagi ya? Mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatifnya yaitu frekuensi sebelum kelas median kan berarti kelas ke-1 dan ketiganya dijumlahkan frekuensinya. 3 ditambah 6 ditambah 14 sama dengan 23 ya, atau yang ini boleh. Kemudian frekuensi kelas mediannya adalah 10. Setelah itu panjang interval kelasnya. Nah, lihat aja selisih batas bawah dari kelas pertama dengan kelas kedua berapa ya selisihnya, itu 5. Nah, tinggal kita masukkan. Ini kita sudah punya rumusnya. TB-nya 54,5 ditambah N dibagi 2-nya berapa? Tadi yang pertama ya. N dibagi 2-nya, N-nya 60 dibagi 2 sama dengan 30. Dikurangi frekuensi kumulatifnya 23 dibagi 10 dikalikan 5. Ya, selanjutnya 54,5 ditambah hasil pengurangan ini adalah 7/10 dikali 5. Jadi 54,5 ditambah 35 dibagi 10. 54,5 ditambah 3,5 sama dengan 58. Maka nilai median untuk data dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 58. Coba kita lihat. 58 ini pasti ada di kelas keempat ya. Kelas antara 55 sampai 59. Nah, kalau hasil operasinya kita tidak ada di kelas interval, maka apa yang kita
lakukan mungkin ada kekeliruan itu ya. Nah, oke, terima kasih. Silakan kerjakan latihannya, kemudian jawabannya boleh dikirimkan melalui media sosial yang tertera. Jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.